Saya ingat dulu ketika sekali mengajar di PA GRI Cikarang, ada kehebohan ya, yang ditimbulkan setelah PA itu, saudara. Sampai nanya semuanya, saudara. Ya biasanya PA sebelumnya kali nanya, saudara ya. Kok ini PA ini nanya, saudara, lebih panjang kayaknya nanya daripada PA-nya, saudara ya. Lalu nanyalah, saudara. Yaitu pertanyaannya adalah menyangkut dengan apa yang saya katakan di dalam PA itu, saudara. Apa itu? Sebelum kejatuhan tidak ada anugerah. Sebelum kejatuhan tidak ada anugerah. Nggak terima, saudara. Ya, nggak terima. Semua bilang enggak. Tuhan itu kan Tuhan yang gracious, ya, yang beranugerah. Masa sebelum kejatuhan, sebelum dosa itu masuk, nggak ada anugerah? Kalau begitu Tuhan sebelumnya apa? Jahat gitu ya. Tidak ada kebaikan di dalamnya ya. Tuhan itu tega sebelum kejatuhan ya. Gitu, saudara. Dan kenapa itu penting? Mereka tanya, kenapa sebelum kejatuhan itu tidak ada anugerah? Ya. Kita akan lihat hari ini. Kenapa penting? Karena itulah Injil. Itulah yang membedakan kekristenan dari agama yang lain. Kalau sebelum kejatuhan sudah ada anugerah, kekristenan tidak beda dari agama yang lain. Tapi karena setelah kejatuhan ada anugerah, baru ada grace. Itulah yang menjadi pemberitaan Injil yang sesungguhnya. Ya. Kita akan lihat dari teks kita hari ini, tadi sudah ditanya banyak sekali, saudara ya, pertanyaan. Gimana Taman Eden, saudara? Lalu pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu artinya apa? Ya. Dan hari ini kita nggak akan banyak loncat, saudara. Tenang, saudara. Hari ini kita akan lebih fokus ke teksnya. Kenapa? Tadi karena seperti sudah disampaikan oleh MC, hari ini kita sudah masuk kepada narasi. Jadi kita akan lebih banyak hari ini menikmati ceritanya. Ya, kita akan kagum lagi. Nah, coba kita membuka firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ke-17. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ke-17. Saudara, silakan membuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama. Yang wanita dulu deh ya, yang membaca ayat yang keempat, lalu pria ayat yang ke-5, seterusnya sampai ayat ke-17. Ya, kita baca. 3, 2, 1. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah sudah menekan turun ke bumi, dan belum ada orang yang mengusap tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada seorang sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, betulan, dan batu krisopat. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke poin yang pertama. God creates man. Tuhan menciptakan manusia. Poin yang pertama 1A, saudara ya, kita masuk kepada people. Umat. Satu hal yang mungkin saudara baru sadari ya, itu adalah Kejadian 2 ayat 4 dan seterusnya ini, itu bisa dikatakan sebagai catatan penciptaan kedua. Kenapa saudara? Karena di pasal 1 manusia sudah diciptakan, betul kan ya? Lalu di pasal 2 ini manusia
Diciptakan lagi saudara, dikatakan diciptakan gitu kan, dari debu tanah manusia diciptakan. Jadi memang ada tumpang tindih gitu ya saudara ya. Nah kenapa? Apakah ini kontradiksi? Bukan saudara ya, tapi jangan dilihat sebagai sebuah pertentangan, tapi ada fokus. Ya, fokusnya yang satu adalah sudut pandang kosmik, sudut pandang yang besar, ya yang zoom out kalau bahasa kerennya saudara, yang diteropong dari jauh gambaran besarnya. Baru sekarang di pasal 2 kita zoom in, saudara, kita masuk melihat detail-detail dari penciptaan itu. Dan kita juga lihat pasal 1 itu kemarin jangan dilihat secara ketiplek narasi saudara ya, secara benar-benar rigid saudara, karena itu memang kita lihat secara struktur. Sementara pasal 2 ini baru dia cerita saudara, jadi kita harus mulai menghargai cerita yang ada ya. Dan ketika kita buka saudara, nah ini yang menarik juga adalah di ayat 4 itu dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, kata riwayat di situ bahasa Ibrani-nya toledov ya, seperti judul hari ini ya, toledov. Bukan om tolelot saudara, om tolelot om, bukan saudara, itu beda lagi ya. Ini toledov. Toledov itu sebenarnya kalau diterjemahkan simple ya. Catatan keturunan. Jadi MC sudah bilang silsilah ya, tapi mungkin lebih tepat catatan keturunan ya saudara. Dan ini akan muncul di kitab Kejadian 10 kali. Ya, 10 kali. Di sini, lalu nanti kita lihat akan di pasal 5, lalu muncul lagi di Kisah Nuh dan seterusnya. 10 kali ada kata toledov ini, saudara. Dan toledov ini selalu itu merujuknya ke depan, bukan ke belakang. Ya, jadi ketika dikatakan catatan keturunan, riwayat kalau diterjemahkan oleh Allah di sini, itu dia fokusnya bukan riwayat langit dan bumi lagi, saudara. Bukan asal usul langit dan bumi, tapi kelanjutannya. Sama seperti kalau kita lihat di pasal 5, saudara, pasal 5:1, di situ juga dikatakan ini daftar keturunan ya, toledov Adam. Nah dengan diceritain saudara Adam itu kayak gimana? Tapi diceritain keturunannya, setelahnya. Jadi toledov di sini di pasal 2 ini sebenarnya sedang menceritakan sesudahnya setelah langit dan bumi dijadikan. Ya, kelanjutannya saudara. Nah kenapa toledov? Mungkin saudara ada yang bertanya kenapa toledov saudara? Tadi juga dikatakan the first toledov sebagai judul kita. Nah zaman dulu itu nggak ada daftar isi saudara. Ya, tidak secanggih kita zaman dulu. Tidak ada yang namanya daftar isi atau bahkan bab. Jadi bagaimana saudara membagi buku itu supaya lebih gampang dibaca? Pakai toledov itu. Pakai headingnya itu saudara, pakai kepalanya itu, yaitu toledov. Jadi kitab Kejadian ini dibagi menjadi 10 bagian, 10 riwayat. Dimulai dari riwayat yang pertama ini adalah riwayat setelah langit dan bumi diciptakan, saudara ya. Jadi kenapa ini penting? Karena baru di ayat 5 lah ceritanya dimulai, saudara, narasi dimulai. Baru di ayat yang kelima cerita kita mulai. Ya. Dan ketika ceritanya dimulai dengan apa, saudara? Di situ dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saudara menemukan ada yang unik dan yang beda dari ayat pertama. Ayat 5 ini saudara. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ada nggak sesuatu yang saudara udah setelah kita explore pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 ada yang beda saudara di ayat ini. Saudara menyadari nggak? Kalau di pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 selalu Allah. Saudara perhatikan nggak? Lalu berfirmanlah Allah, pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Demikianlah Allah menyelesaikan. Tapi masuk pasal 2 ayat yang kelima ini, ayat yang keempat ini bukan Allah saudara, tapi Tuhan Allah. Tuhan Allah, dan bahkan sampai selesai pasal ini sampai 3, 4 dan seterusnya selalu Tuhan Allah saudara. Saudara sadar nggak? Beda ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan di sini adalah Yahweh, saudara. Kalau Allah di pasal 1 sampai 2 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 3 itu adalah Elohim, Allah. Tapi masuk ke sini jadi Yahweh Elohim atau Adonai Elohim, saudara. Tuhan Allah. Dan kita tahu bahwa Yahweh ini adalah nama perjanjian.
Ya. Nama yang khusus Tuhan berikan kepada umat perjanjian. Kalau ada nama perjanjian, apa dong yang kita expect, saudara? Yang kita sangka akan datang? Ada perjanjian, saudara. Jadi di pasal 1 ada juga perjanjian, tapi masih gambaran yang blur, ya, masih gambaran yang jauh. Tapi ketika masuk sekarang udah di zoom in, udah kelihatan saudara, perjanjian itu tiba. Ya. Kita boleh melihat bahwa si penulis bukan sedang membedakan, oh ada Yahweh, ada Elohim, saudara. Makanya di situ Yahweh Elohim. Artinya apa, saudara? Tuhan yang sama yang adalah Alpha Creator, Alpha Author, dan juga Omega Consummator itu juga adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Israel. Tuhan yang sama yang membentuk perjanjiannya dengan umatnya. Ya. Kita melihat pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 itu adalah pendahuluan, introduction. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita seperti apa? Nah, kita masuk, saudara. Kita lihat ya ceritanya kayak gimana. Di ayat yang kelima dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah, ya Yahweh Elohim, belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara, ini sepertinya anti klimaks nanti, saudara. Kalau saudara mau buka cerita, kok ceritanya dari semak-semakan, saudara. Dibukanya kok dari tumbuh-tumbuhan. Apakah nggak ada yang lebih penting yang diceritakan, ya, saudara? Kenapa dibuka dengan hal yang begitu sepele? Ya. Tapi itu tidak sepele, saudara, sebenarnya. Ini sangat-sangat penting. Kenapa, saudara, itu sangat penting? Karena sama seperti kejadian 1 ayat 2 kemarin, kita lihat bahwa ada masalah di dalam penciptaan. Betul kan ya? Bukan masalah Tuhan, masalah penciptaan, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong, alias tandus dan belum berpenghuni. Demikian juga bagian ini mulai dengan masalah penciptaan, saudara. Yaitu masalahnya juga ada 2. Ya, masalahnya apa, saudara? Belum ada semak dan belum ada tumbuh-tumbuhan apapun yang ada di padang, yang ada di tanah. Nah, kenapa ini penting, saudara? Kenapa harus sebut semak dan tumbuh-tumbuhan? Karena ini bicara soal dua kategori tanaman, saudara. Alkitab juga bukan hanya saudari Mega tadi gitu ya, belajar masalah wirausaha dan sebagainya. Alkitab juga menunjukkan kepada kita tanaman ada 2 jenis, saudara. Ya, ada semak-semak di situ adalah tanaman liar, dan lalu dikatakan tumbuh-tumbuhan di padang itu adalah tanaman budidaya, saudara. Tanaman agrikultur. Ya, ada 2 kategori di sini yang belum ada, tanaman liar dan tanaman budidaya. Kenapa si penulis harus buka dengan 2 jenis tanaman ini? Karena Tuhan akan mengatasi masalah untuk kedua jenis tanaman ini juga, saudara. Di ayat yang ke-6 dikasih penyelesaian dari kategori yang pertama, saudara, yaitu tanaman liar. Kalau tanaman liar supaya tumbuh dikasih apa, saudara? Perlu manusia nggak? Nggak perlu manusia, perlunya apa, saudara? Hujan, betul, perlunya hujan. Ya, tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Itu bukan kabut, saudara. Kalau kita lihat dalam bahasa Asia, terutama kalau saudara nanti di rumah boleh membandingkan dengan Ayub pasal 36 ayat 27, itu adalah sebenarnya awan. Jadi awan itu mengendap lalu naik, saudara. Jadi untuk tanaman-tanaman liar ada awan yang Tuhan ciptakan, ya, naik lalu membasahi seluruh permukaan bumi. Satu lagi apa, saudara, yang belum tadi selesai masalahnya? Tanaman budidaya, tanaman agrikultur, ya, padi, kelapa, ya, sawit, saudara, ya. Itu boleh saudara lihat dari ayat yang ke-7, saudara, ya. Itu apa, saudara? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari bubuk tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup. Jadi masalah yang kedua teratasi, saudara. Kalau tanaman agrikultur yang dibutuhkan hujan sajakah? Tidak, saudara, perlu manusia untuk mengerjakannya, saudara. Ada 2 masalah, ada 2 penyelesaian. Nah, kenapa ini penting, saudara? Kenapa si penulis harus membuka dengan ini? Karena agrikultur, pertanian atau perkebunan itu adalah fondasi dari peradaban, saudara. Fondasi dari peradaban.
Makanya hari ini judulnya adalah The City of Man, kota manusia. Saudara cari di kota manapun, ada nggak yang bisa hidup tanpa agrikultur, tanpa menanam, saudara? Ya. Jadi pekerjaan utama di zaman itu adalah nanam, saudara. Ya, nanam padi, nanam mungkin kalau zaman itu anggur atau arak atau tanaman-tanaman yang lain. Ya. Kenapa itu penting, saudara? Karena semenjak bahkan di bagian pembukaan dari cerita kita hari ini, tema besarnya sampai yang selesai nanti adalah Tuhan menciptakan manusia itu tuh satu hal di dunia ini, apa saudara? Untuk bekerja, saudara. Untuk bekerja. Karena apa? Karena menanam, berkebun itu cuman semacam perwakilan dari semua pekerjaan dalam peradaban, saudara. Ya, peradaban, semua hal yang lain itu berasal dari makan, saudara ya. Kalau saudara nggak makan, ya nggak hidup, saudara ya. Maka pertanian, perkebunan, agrikultur, ya, budidaya ini adalah perwakilan dari peradaban yang lebih besar, saudara. Semua pekerjaan, maksudnya di sini itu ada untuk diciptakan untuk manusia. Jadi manusia itu tujuannya di dalam dunia simpel, saudara, bekerja, ya, bekerja untuk membangun kota. Dan ini jadi mengingatkan kita bahwa bekerja itu di dalam desain Tuhan bukanlah akibat dari dosa. Bekerja itu pada diri sendiri tidaklah jahat, saudara. Mungkin kita dalam hidup kita memang sulit ya, saudara ya. Kerja keras bagai kuda gitu, saudara ya. Aduh gitu ya. Gak tidur semalam begadang ya. Ya itu memang bukan yang salah, bukan pekerjaannya, saudara. Yang salah adalah ya dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Sehingga kita boleh mengingat bahwa pekerjaan itu sendiri tidak salah, tidak berdosa. Ya, dunia jatuh inilah yang berdosa. Kenapa ini penting? Nanti kita akan lihat kenapa. Tapi sekarang coba kita lanjut dulu, saudara ya. Kita masuk ke ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara, mungkin kalau saudara pernah dengar khotbah-khotbah lain atau penafsiran-penafsiran lain, pasti mereka bilang apa? Inilah yang membuat manusia itu unik. Inilah gambaran dari gambar rupa Tuhan, yaitu manusia dibentuk dari debu, ya, lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dan jadilah makhluk hidup. Ya. Hebat sekali, inilah manusia yang unik. Ya. Saya minta maaf harus menghancurkan ekspektasi kita ya, saudara ya. Tidak begitu unik sebenarnya ayat yang ke-7 ini. Ya. Ayat yang ke-19 coba saudara lihat. Coba kita lihat ayat yang ke-19, saudara ya. Saya bacakan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Kenapa, saudara? Sama, binatang juga diciptakannya dari tanah, dari bumi tanah juga, saudara. Dan kita juga lihat bahwa binatang-binatang itu juga sama disebut sebagai makhluk hidup. Manusia tadi disebut sebagai makhluk hidup. Binatang-binatang itu juga disebut sebagai makhluk hidup, saudara. Di situ dikatakan ya, kepada yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Bukan hanya manusia, saudara, makhluk hidup. Hewan pun juga makhluk hidup. Dan dikatakan juga di situ Tuhan memberikan napas kehidupan. Kalau kita lihat bagian-bagian lain di kitab Kejadian, saudara, hewan juga punya napas kehidupan. Loh, kok jadi anti klimaks? Jadi kita lihat di pasal 1 bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai klimaks dari penciptaan, sebagai pemahkotaan yang lebih tinggi dari segala sesuatu, lebih tinggi dari binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita lihat di sini, sama, saudara. Sama-sama disebut sebagai, sama-sama dibentuk dari tanah, sama-sama disebut makhluk hidup, sama-sama ada napas kehidupan. Kenapa? Si penulis jadi menurunkan ekspektasi kita, saudara, terhadap manusia tadi. Kecuali ada yang lain, ya, yang penting yang boleh disampaikan. Sabar, saudara, kita akan lihat di akhir lagi, saudara. Ini memang banyak
suspensi, tapi kita akan lanjut ya. Oke, tadi kita sudah lihat people, ya tadi God creates man people. Lalu lanjut ke sekarang place, saudara, tempatnya. Tadi sudah diciptakan manusianya si Adam dari tanah, jadi makhluk hidup dengan napas kehidupan, walaupun sama seperti hewan pun juga begitu ya. Nah, coba kita lihat di ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, ini juga kita sering salah mengerti, saudara. Mungkin karena di sekolah minggu atau bagaimana ya, disingkatkan jadi Taman Eden. Sebenarnya ini bukan Taman Eden namanya, tapi ada daerah yang ada daerah yang lebih luas namanya Eden. Terus ada taman di dalamnya, saudara. Jadi saudara juga ini, saudara, jangan di surga ditanya nama tamannya apa, nggak tahu saudara jawab, karena memang hanya ada di Eden. Jadi nama daerahnya Eden, tapi dianya ada taman di dalam situ, saudara ya. Dan kalau kita lihat ya, namanya ini bisa unik juga, saudara ya. Eden ini bisa artinya kesenangan atau kemewahan, atau bisa juga nama dari sebuah daerah di Mesopotamia. Jadi kita akan lihat Mesopotamia di mana, saudara. Ya. Ada nama daerah di Mesopotamia itu namanya Eden, saudara. Tapi juga bisa berarti kesenangan atau kemewahan. Yang mana berbahaya, saudara ya. Karena memang di sini tempat yang seperti Firdaus, ya, paradise. Oke, ya kita lihat ada di Eden. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, menarik baik untuk dimakan buahnya. Ya, nah saudara, ini juga ada satu hal yang penting ya di sini, yang dalam sekali, yaitu bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan untuk makan, saudara, tapi juga untuk penglihatan, untuk dinikmati. Tuhan tidak hanya menciptakan pohon-pohon itu untuk ngisi perut, saudara, tapi juga untuk dinikmati. Kalau saudara lihat bahasa asing mirip dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Nikmat, kira-kira apa, saudara? Nikmat, ya saudara, enak, bisa dinikmati pohon-pohon itu. Ya. Seperti juga John Calvin pernah bilang ya, bahwa Tuhan ini menciptakan dunia ini bukan hanya for utility, bukan hanya untuk digunakan, tapi juga for delight, untuk dinikmati, saudara, untuk membawa kebahagiaan. Oke, suatu hal yang kita bisa pelajari. Nah, terus ada nongol, saudara, 2 pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada berapa pohon, saudara, di situ? 2, ya saudara, ada 2 pohon di situ. Dan dua-duanya di situ dalam bahasa Indonesia sama-sama di tengah-tengah taman itu. Jadi bukan di luar, saudara, di dalam. Apa maksud kedua pohon ini? Kenapa kedua pohon ini harus ada? Apa arti dari nama mereka? Nanti, sabar saudara, nanti di belakang lagi banyak nanti-nantinya ya. Nanti kita tunggu dulu sebentar. Pelan-pelan, saudara. Ya. Saya mau mengajak kita justru untuk mengajak sesuatu yang sering dilewatkan banyak gereja dan juga banyak pemberitaan firman yang penting, saudara, yaitu tentang keempat sungai itu. Nah, coba kita lihat keempat sungai itu ya, saudara. Ini penting. Lalu dikatakan di situ ada pasokan air yang melimpah dalam bentuk sebuah sungai, lalu terbagi jadi 4. Ada berapa? Jadi apa saja namanya, saudara? Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat, saudara ya. Pison dan Gihon, bukan orang Batak itu ya. Pison gitu ya, dan Gihon gitu ya, saudara. Ini namanya, saudara. Kalau saudara lihat, penulis meluangkan ruang penulisannya itu bukan 1 ayat, tapi 5 ayat untuk menjelaskan tentang sungai-sungai ini. Panjang loh, saudara. Begitu luas ya, begitu detail penjelasannya. Nah, kalau kita lihat Alkitab bahasa Ibrani itu, Alkitab Ibrani ya, Perjanjian Lama itu bukan Alkitab yang suka memberikan detail yang berlebihan, redundant gitu ya, saudara. Tapi sebenarnya ada agenda, ada sebenarnya yang mau disampaikan oleh dia. Apa pentingnya sampai 5 ayat itu didedikasikan untuk menjelaskan 4 sungai ini? Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu
Keempat sungai ini di mana? Ya, di mana saudara? Ada banyak perdebatan. Ada banyak perdebatan. Semua setuju bahwa Tigris dan Efrat itu adalah sungai yang nyata. Kenapa saudara? Karena kita masih memilikinya zaman di saat ini. Masih ada yang namanya, ya boleh saudara di rumah buka Google Maps saudara ya. Tigris dan Efrat itu masih ada nggak? Masih ada. Di mana saudara? Kalau saudara lihat nanti itu di sekarang Irak dan Kuwait. Irak dan Kuwait. Kalau zaman dulu itu daerahnya disebut sebagai Mesopotamia. Mesopotamia. Pertanyaan sekarang adalah bukan Tigris dan Efrat. Di mana sungai Pison dan Gihon? Untuk mengetahuinya saudara, kita harus memperbaiki cara membaca kita dulu. Di ayat 10 sampai 14. Ada kemungkinan nih ketika saudara baca ayat 10 sampai 14, saudara bacanya gini ya. Ada satu sungai, lalu sungai itu mengalir, lalu membelah jadi 4 cabang. Lalu ada sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Gitu ya saudara cara bacanya. Salah saudara, salah. Kenapa salahnya? Pertama-tama kita harus lihat dulu Tigris dan Efrat. Tigris dan Efrat, sungai yang kita ada punya sekarang di zaman ini, itu tidak pernah berasal dari sumber yang sama. Tidak pernah berasal dari satu sungai yang sama. Kalau saudara nanti boleh lagi dilihat di peta saudara, Tigris dan Efrat itu dua sungai yang berbeda. Tidak pernah berasal dari satu sumber yang sama. Jadi cara baca kita nggak boleh juga begitu terhadap ayat 10 sampai 14. Berarti bukan satu sungai terbelah jadi 4. Salah bacanya. Nah, bagaimana cara baca yang benar? Nah, kita harus lihat dulu Tigris dan Efrat ini pada realitanya itu bukannya mereka hasil percabangan satu sungai, tapi justru mereka bergabung jadi satu sungai sebenarnya. Kalau saudara lihat petanya, Tigris, nah, jadi coba ya sampai dibayangkan. Jadi, sempit saudara ya. Jadi kalau saudara lihat di ini Laut Mediterania, saudara, ini Laut Mediterania, bentuknya begini saudara, Laut Mediterania. Kalau saudara nonton Odyssey itu, saudara tahu Laut Mediterania itu tempat si Odysseus itu berkelana situ ya. Lalu di pinggir sini saudara, di pantai masuk menjurus ke daratan itu ada bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel, bawah dikit ada Mesir. Jadi saudara ini ada Laut Mediterania, lalu ada bangsa Israel dan Mesir. Oke. Saudara ke timur dikit, nah saudara ketemu nanti sungai Tigris dan sungai Efrat. Sungai Tigris itu saudara lihat yang di atas. Ingat ya, top, T, Tigris top, berarti yang di atas. Yang di bawahnya itu sungai Efrat. Jadi gini saudara bentukannya. Nah mereka ini nggak pernah datang dari satu sumber yang sama. Mereka tuh awal mulanya berbeda saudara. Tapi di ujung mereka nyatu saudara. Dari satu sungai yang sama dan berakhir di satu tempat namanya Teluk Persia. Jadi boleh saudara lihat juga di Google Maps saudara. Ya, sungai Tigris, Efrat, dua sungai yang berbeda bergabung jadi satu, berakhir di Teluk Persia yang ada di Kuwait dan Irak tadi ya. Apa artinya saudara? Artinya jangan kita membaca Tigris dan Efrat ini itu dari satu sungai jadi 4, tapi dari kebalikannya saudara, 4 sungai jadi 1. Gitu. Dibalik saudara urutannya. Ya. Ketika dikatakan terbagi, dia nggak bilang terbagi di situ dia mengalirnya terbagi saudara, tapi justru terbagi dari menjelang ke laut. Karena kalau saudara lihat, sungai-sungai itu ketika hampir sampai di laut justru nyatu, bukan misah saudara. Nah, kalau begitu bagaimana saudara kita boleh mengerti 4 cabang ini? Ya. Kalau begitu sebenarnya sungai-sungai yang lain tadi itu, Gihon dan Pison tadi itu adalah sungai-sungai yang lain yang mengalir
lalu bersatu dengan Tigris dan Efrat, dan akan berakhir di Teluk Persia. Dan itu ada, saudara. Kalau ini benar-benar ada. Cuman masalahnya adalah sungai-sungai yang tadi itu lebih kecil, saudara, lebih minor. Kita lihat kenapa itu minor, saudara. Lebih kecil, lebih kurang terkenal, saudara. Ya. Jadi kenapa ini penting? Artinya di mana Taman Eden itu, saudara? Ya di satu sungai tadi yang pergabungan dari Tigris, Efrat, Gihon, dan Pison yang mengalir ke Teluk Persia, saudara. Ya, jadi ini bukan tempat dongeng atau tempat ngarang atau ada peneliti-peneliti lain. Oh, ini sebenarnya di Israel atau di mana? Bukan, saudara. Ini ada di tadi itu, saudara. Nanti boleh lihat. Jadi saudara nanti akan boleh kalau lihat, saudara, di Google Maps ada sungai-sungai yang lebih kecil, ya, dan sungai yang lebih besar, Efrat dan Tigris itu nanti bersatu jadi satu sungai dan berakhir di Teluk Persia. Disitulah Taman Eden berada. Ya, sekarang kurang lebih di Irak, di Kuwait, di Mesopotamia bawah, saudara, ya. Makanya tadi dibilang itu Taman Eden ada di mana, saudara? Di timur. Saudara perhatian nggak? Di timur. Kenapa? Karena patokannya adalah ya bangsa Israel dan Musa waktu itu. Posisi lagi di mana, saudara? Ya antara Mesir dan Tanah Perjanjian. Tadi saudara udah dikasih tunjuk. Di sini Mesir, di sini Tanah Perjanjian, ada Laut Mediterania. Di timur ada Taman Eden, saudara. Jadi Taman Eden ini sebenarnya adalah timur tadi. Sekali lagi di 4 sungai tadi, Tigris, Efrat, dan 2 sungai minor. Sekarang kita masih punya sungainya, saudara. Cuman tidak terkenal, nggak begitu terkenal, lebih kecil. Yang berakhir dari satu sungai berakhir di Teluk Persia, saudara. Ya. Dan ini sebenarnya didukung juga dengan apa, saudara? Dengan penjelasan-penjelasan dari si penulis, panjangnya penjelasan. Saudara perhatikan nggak? Panjangnya penjelasan dari sungai pertama sampai terakhir itu beda-beda. Yang paling panjang itu sungai yang keberapa, saudara? Penjelasannya, deskripsinya. Sungai yang pertama, saudara, coba saudara lihat. Yang pertama namanya Sungai Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas itu dari negeri yang baik, di sana damar berdoa dan berdoa. Panjang, saudara, betul nggak? Ya kan? Saudara, lalu lanjut ke sungai yang berikutnya, Sungai Gihon, lebih pendek, saudara. Lalu ada Sungai Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Lalu ke sungai yang ketiga, Sungai Tigris, masih ada penjelasan tapi lebih banyak lagi, mengalir di sebelah timur Asyur. Terakhir Sungai Efrat, ada penjelasannya nggak, saudara? Nggak ada. Kenapa? Karena itu dihitung dari sungai yang paling besar, yang paling terkenal, sampai sungai yang paling minor, yang paling kecil. Yang paling kecil dijelasinnya harus paling banyak, saudara, karena nggak terkenal daerahnya. Karena sungainya nggak terkenal, makanya harus dijelaskan tadi dengan apa? Dikasih nama tempatnya. Oh, ada mengelilingi seluruh tanah Hawilah, ada emas di sana, negeri itu baik. Lalu ada bedola. Bedola tahu nggak apa, saudara? Bedola itu aromatik, jadi apa ya? Kemenyan. Pokoknya kalau saudara pernah lihat yang dijual-jual gitu ya di aromatik dan sebagainya, itu tuh, saudara, bahan-bahan spices, saudara. Yang Belanda datang ke Indonesia buat itu, saudara. Tapi bukan berarti sungai di Indonesia, saudara, bukan, saudara, ya. Tapi di sini ada seperti yang di Indonesia, saudara, yaitu spices, ya. Bumbu-bumbu itu dan sebagainya. Lalu kalau Chrysoprase itu nama batu mulia, namanya kerennya batu onyx, saudara, batu onyx. Ya. Lalu sungai yang berikutnya itu lebih sedikit, saudara, penjelasannya. Kenapa? Karena lebih sedikit karena sudah lumayan lebih terkenal, betul ya. Sungai Gihon di sini lebih dikit, cuma dibilang yakni sungai yang kedua, Sungai Gihon mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Lalu Sungai Tigris sedikit kurang terkenal gitu ya. Baru yang terakhir adalah Sungai Efrat yang paling terkenal, saudara. Itu sungai yang sampai sekarang itu sungai mayor di Timur Tengah. Kenapa? Karena itulah sumber kehidupan. Ya. Oke, kalau saudara lihat, tahu nggak, saudara, peradaban pertama itu datangnya dari mana? Dari Mesopotamia, ya, daerah situ juga, saudara. Dari daerah dekat Taman Eden juga sebenarnya.
Ya. Jadi, saudara tahu sekarang ini Taman Eden di mana ya? Nanti boleh saudara lihat sendiri. Jadi bukan ada satu sungai bercabang jadi 4, tapi ada 4 sungai nyatu jadi satu. Ada sungai Tigris, sungai Efrat, dan 2 sungai minor. Nah itu masih ada saudara di Google Maps sampai sekarang. Coba bisa dicari nanti di rumah ya. Nah pertanyaannya adalah sekarang, kenapa si penulis harus memberikan detail yang sampai 5 ayat diberikan kepada kita? Sebenarnya sangat simpel, saudara, untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat nyata, bukan tempat dongeng, bukan tempat yang dibuat-buat. Oke, kalau saudara lihat, kita sama agama sebelah itu beda, saudara. Kalau agama sebelah, memang penafsirannya beda-beda, tapi mayoritas agama sebelah itu percaya bahwa Taman Eden itu adanya di surga, saudara. Gak ada sungai-sungai itu saudara cari, gak ada dijelaskan di mereka, karena bagi mereka itu ya tempat dongeng, saudara. Kalau kita tempat asli, tempat nyata. Maka itu juga disebut sebagai, kalau mereka sebutnya Jannah. Pernah dengar nggak surga Jannah? Itu dari bahasa Ibrani, saudara, gan. Gan itu artinya taman. Ya. Jadi orang-orang sana itu agama sebelah itu banyak ngambil-ngambil juga dari bahasa Alkitab sebenarnya. Gan itu taman. Jadi Jannah bagi mereka, saudara. Ya. Nah, saudara, sebenarnya bagian pertama sangat simpel. Tuhan menciptakan manusia. Ada place tadi dan ada people. Ya, ada people yang pertama ada place. Ya. People-nya manusia yang dibentuk dari tanah, diberikan nama kehidupan jadi makhluk hidup. Dan saudara, saya jangan salah, itu nggak spesial, nggak unik. Kita akan lihat kenapa. Dan yang kedua, kita juga di sini melihat bahwa taman itu adalah tempat yang benar-benar ada, yaitu di Mesopotamia, di Irak atau Kuwait zaman sekarang. Ya. Oke, itu poin yang pertama, saudara. God creates man. Nah, poin yang kedua sekarang kita masuk, God commands man. Tuhan memerintahkan manusia. Ketika masuk ke ayat yang ke-15, dikatakan di situ, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Minggu lalu Bu Fina sudah bahas ya, bahwa kata mengusahakan dan memelihara itu adalah kata yang sama untuk beribadah dan juga menjaga kemah suci. Tapi hari ini kita mau menikmati teksnya terlebih dahulu. Ya. Nah, saudara, konteks dekat dari dua kata ini, mengusahakan dan memelihara, sebenarnya nggak jauh-jauh dari di ayat yang ke 5 itu sendiri, saudara, apa? Yaitu manusia di situ diciptakan untuk mengusahakan tanah itu. Ya. Betul, ada makna lain tentang kemah suci, tapi konteks dekatnya di sini adalah untuk membuat peradaban, saudara. Jadi sebenarnya fungsi manusia di Taman Eden itu adalah untuk membuat peradaban, untuk membangun sebuah kota, untuk ya itu bercocok tanam, untuk menjaga, ini bukan james bon, saudara, penjaga mesin kebun, ya. Ini adalah mereka membuat peradaban, civilization. Lalu di ayat yang ke-16 sampai ke-17 dikasih perintah yang spesifik. Apa tuh perintah yang spesifiknya? Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, apa maksudnya, saudara? Kita masuk poin yang pertama. Poin 2A berarti, saudara, to develop, untuk berkembang. Ya. Sekarang saya coba mengundang kita untuk membandingkannya dengan perintah Tuhan yang pertama-tama dulu di Kejadian pasal 1. Di pasal 1 perintahnya adalah apa, saudara? Untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasailah, taklukkanlah itu. Ya, saudara, itu betul. Jadi panggilannya itu adalah apakah untuk stay, tinggal, atau untuk menyebar, saudara? Untuk menyebar, kalau enggak jangan beranak cucu, enggak menyebar, saudara, ya. Harus keluar, harus penuhi bumi, harus kuasai. Ya. Dengan apa? Dengan kita sudah lihat ya
dengan kebenaran, dengan kekudusan, dengan pengetahuan. Seperti juga Tuhan ketika menyelesaikan setiap hal itu, Tuhan katakan ini baik. Baik itu berarti dia menilai bahwa itu mengevaluasi dirinya dan lulus dari evaluasinya itu. Ya. Jadi manusia dipanggil untuk meluas, untuk justru menguasai, penuhi, menyebarkan. Tapi ketika saya masuk pasal kedua, kok kayaknya beda ya? Kayaknya pasal 2 ini justru memerintahkan manusia untuk stay, untuk tinggal. Kenapa? Tadi katanya untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu kan konteksnya berarti apa, saudara ya? Saudara nggak bisa bawa-bawa pergi, saudara tanaman padi saudara, nggak bisa bawa-bawa pergi sawah saudara. Harus stay, betul kan ya? Tapi kenapa tiba-tiba ini berubah dari pasal yang pertama ketika Tuhan memanggil mereka untuk menyebar, untuk menaklukkan dan menguasai? Ya, jawabannya simpel, saudara. Kenapa? Karena ya sebelum mereka menyebar, mereka harus mulai panggilan itu dari Taman Eden dulu. Harus diperhatikan, dimulai dari satu area sebelum mereka menyebar kemanapun. Dari taman itu diberikan sebuah tugas spesifik. Ya, tadi untuk tidak makan buah pohon yang baik dan jahat, untuk menentukan bagaimana manusia nantinya akan menaklukkan dan menguasai bumi. Apakah manusia akan mengerjakan mandat budaya itu dengan taat atau dengan berontak? Jadi Taman Eden ini adalah sebuah miniatur, sebuah bentuk kecil. Nanti manusia ketika menyebar akan seperti apa? Apakah dengan ketaatan atau dengan pemberontakan dari Taman Eden terlebih dahulu? Dan sebenarnya kalau kita lihat pasal kedua ini nggak bertentangan loh dengan pasal yang pertama. Di pasal 2 juga ada petunjuk-petunjuk bahwa Tuhan tetap memanggil manusia untuk menyebar, untuk berkembang, untuk menaklukkan daerah-daerah lain. Ya, kalau kita lihat tadi kembali ke ayat yang kelima, disatakan di situ Tuhan, di situ belum ada semak, maka Tuhan mengirim hujan atas seluruh bumi. Belum ada juga tanaman budidaya, Tuhan menaruh manusia juga di seluruh bumi, saudara. Ya, kalau paralelnya begitu, kalau hujan itu Tuhan taruh di seluruh bumi untuk membentuk semak-semak tadi. Berarti manusia juga pasti dipanggil untuk memenuhi bumi juga, untuk membentuk tanaman budidaya, untuk agrikultur. Nah, dan bukan hanya itu, kalau saudara lihat ada juga petunjuk lain bahwa manusia tetap dipanggil untuk keluar. Di mana? Di deskripsi dari sungai-sungai itu. Sungai-sungai itu tidak hanya memberitahu kita bahwa tempat ini adalah sebuah tempat yang nyata, tapi juga bahwa ini hanyalah sebuah tempat. Masih ada the whole world, seluruh dunia di luar taman itu yang masih perlu ditaklukkan, masih perlu diperluas dari Taman Eden. Dan kalau kita lihat Kejadian 1 juga masih sama, saudara. Kejadian 1 bilang apa tadi? Mandat budaya itu prinsipnya seperti apa? Kerja, uji, rest. Ya, kerja, diuji, lalu mendapatkan istirahat yang kekal. Jadi ada akhir, ya, ada tujuan dari pekerjaan manusia, yaitu kita sudah lihat minggu lalu, sabat yang kekal. Tujuan dari manusia itu kalau ada berhasil mengerjakannya dan melakukannya dengan baik. Nah, manusia di Kejadian 2 kalau kita lihat sudah bekerja belum? Ya belum, orang baru diciptakan dikerja bagaimana ya, baru berapa lama di taman itu? Belum bekerja. Kenapa ini penting? Artinya Taman Eden itu bukanlah surga. Taman Eden bukanlah sahabat yang kekal. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kerja dulu, lalu diuji sama Tuhan, nilainya bagus, baru dapat surga.
Sementara mereka kerja dulu nggak buat masuk Taman Eden, saudara? Enggak, mereka udah masuk Taman Eden kan di sini. Artinya Taman Eden ini bukan sahabat yang kekal, bukan surga itu sendiri, bukan rest yang sejati Taman Eden ini. Mereka masih menantikan upah yang lebih besar, masih menantikan langit dan bumi yang baru. Tadi to develop, sudah dipanggil mereka untuk bekerja, untuk berkembang, untuk menyebar. Dan dimulai dari Taman Eden. Nah, yang kedua adalah di 2A, 2B sekarang berarti to be righteous, ya, menjadi benar. Di sini kita akan melihat kedua pohon itu ya. Di ayat yang ke-9 kita diberitahu bahwa ada dua pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan sekarang di ayat yang ke-16 sampai 17 ada penekanan khusus untuk pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kenapa namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Saya kasih dulu saudara satu hal, coba saudara ini benar atau enggak ya. Dia mengatakan mengetahui baik dan jahat itu adalah sebuah majasmerismus. Saudara pernah tahu dengar majasmerismus enggak? Contoh tua. Kenapa? Taunya majas aja, saudara. Merismus apa nggak tahu lah ya. Ini tua dan muda, langit dan bumi, siang dan malam, pasangan. Dan sebenarnya tujuannya apakah cuma tua sama muda, berarti yang tengah-tengah enggak? Semuanya berarti satu range itu, saudara, semuanya. Sama seperti juga siang dan malam. Saudara dipanggil untuk merenungkan siang dan malam. Apakah cuma siang dan malam? Enggak, saudara, semuanya seharian itu. Sama seperti juga langit dan bumi, ya. Itu bukan hanya Tuhan ciptaan langit sama bumi, tapi semuanya. Ya. Jadi sebenarnya itu bicara soal ekstrim-ekstrim, ujung-ujungnya untuk mewakili keseluruhannya. Nah, ada yang bilang bahwa mengetahui yang baik dan jahat itu adalah sebuah majasmerismus. Tadi seperti tadi. Berarti sebenarnya ini berarti sama dengan mengetahui segala sesuatu. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah pohon mengetahui segala sesuatu. Nah, berhubung manusia itu tidak bisa mengetahui segala sesuatu karena kita adalah makhluk terbatas, maka seharusnya manusia jangan makan dari pohon ini. Saudara setuju tidak? Jadi baik dan jahat, berarti semuanya harus tahu semuanya. Nah, manusia kan tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk mengetahui segala sesuatu. Berarti artinya pohon ini adalah pohon yang tidak boleh diberikan, tidak boleh dimakan oleh manusia karena hanya Tuhan yang bisa mengetahui segala sesuatu. Begitu ya, saudara? Alah, ya. Itulah kalau tidak membandingkan dengan bagian Alkitab yang lain. Bagaimana kita membandingkannya dengan cerita yang tadi saudara kita sudah baca di bacaan firman Tuhan pertama dari 1 Raja-Raja pasal 3. Kita lihat lagi 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dikatakan di situ Salomo memohon hikmat dari Tuhan, mengetahui membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau berdasarkan cerita tadi, apakah permintaan Salomo itu berarti mengetahui yang baik dan yang jahat itu? Berarti dia minta mengetahui segala sesuatu. Dan berhubung mengetahui segala sesuatu itu bukan milik manusia, Salomo tidak bisa mendapatkannya. Gitu saudara ceritanya. Enggak, saudara. Itu aja udah bertentangan tadi sama yang definisi tadi. Kenapa? Karena pengetahuan yang baik dan jahat menurut tafsiran yang tadi itu berarti mengetahui segala sesuatu. Manusia nggak bisa mengetahui segala sesuatu, hanya Tuhan yang bisa mengetahui segala sesuatu. Berarti boleh nggak dikasih ke manusia? Nggak boleh. Lah tadi Salomo minta dikasih, saudara. Berarti bukan itu artinya.
Salomo tidak sedang meminta, itu aja nggak mungkin sedang mengetahui segala sesuatu. Sebenarnya apa sih saudara yang Salomo sedang minta di sini? Sebenarnya Salomo minta sebuah kemampuan. Untuk apa? Untuk menilai dan memutuskan. Makanya tadi kita baca cerita demonstrasinya. Ada 2 ibu, dua-duanya sama-sama mengaku itu anaknya. Tapi hanya satu yang mungkin jadi ibunya. Berarti Salomo perlu penilaian, perlu untuk memutuskan. Betul ya? Berarti Salomo harus membedakan yang mana yang baik dan yang jahat. Membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jadi sekali lagi, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan mengetahui segala sesuatu, bukan pengetahuan akan segala sesuatu, tapi kemampuan untuk menilai dan memutuskan. Sama seperti tadi, Salomo menilai dan memutuskan. Pertanyaan belum selesai, saudara. Apakah kalau begitu, kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, akan jadi mengetahui, memiliki kemampuan untuk memutuskan dan menentukan. Berhubung tadi kan definisinya adalah untuk menentukan dan memutuskan sebenarnya. Gitu ya saudara. Jadi setelah makan pohon itu, setelah makan buah itu, nanti Adam dan Hawa jadi bisa menilai, bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang tepat. Gitu ya saudara. Tidak saudara. Pohon itu bukan a magic tree saudara, bukan pohon sulap ya, bukan pohon magis yang tiba-tiba habis makan pohon buah itu bisa jadi tahu pengetahuan yang baik yang jahat, bisa memutuskan. Kenapa saudara? Karena sebenarnya di dalam perintah itu sendiri, kan tadi Tuhan mengatakan apa? Jangan makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Perintah itu sendiri sudah mengasumsikan bahwa manusia sudah bisa memutuskan, saudara. Betul tidak? Apakah perintah itu Tuhan berikan kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan? Kan enggak. Karena manusia memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Memiliki kemampuan untuk memutuskan, untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi salah saudara kalau kita katakan ini pohon ini akan memberikan pengetahuan yang baik dan jahat, akan memberikan kemampuan untuk memutuskan, karena semenjak perintah Tuhan pun Tuhan sudah mengasumsikan bahwa manusia punya itu. Kalau enggak, ngapain Tuhan kasih? Kalau ini manusia nggak ngerti apa-apa, nggak bisa memutuskan, ngapain Tuhan kasih ke mereka perintah itu? Karena justru mereka bisa menilai dan memutuskan, maka Tuhan kasih perintah itu. Dan yang kedua, tidak mungkin juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini memberikan efek dari makan buah ini adalah jadi mereka jadi bisa memutuskan, bisa menilai. Kenapa? Tuhan sendiri yang bilang efeknya bukan bisa menilai, memutuskan, efeknya mati, saudara. Kalau efek ya hasil dari makan itu adalah mengetahui yang baik dan jahat, jadi bisa memutuskan. Kenapa Tuhan nggak bilang dari awal? Tapi kan Tuhan bilang justru efeknya adalah kamu akan mati. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, mati di situ itu bicara soal apa? Soal eksekusi mati. Kita harus menunggu sampai beberapa minggu lagi untuk melihat apa kematian ini. Bisa kasih dikit ininya ya. Bukan kematian spiritual ya, kita akan lihat nanti. Padahal biasanya kita bilang, wah ini setelah makan buah itu mereka jadi mati secara spiritual gitu ya. Tidak, kita harus tunggu beberapa minggu lagi untuk lihat jawabannya. Tapi setidaknya harus tahu dulu, setiap kali kata ini digunakan, kamu akan mati. Saudara bisa cari di sepanjang Alkitab, itu selalu digunakan untuk eksekusi mati. Misalkan, kalau kamu melakukan ini, misalkan kamu menyentuh kabut perjanjian, maka kamu akan mati. Nah, kalau saudara pikir di situ apakah si Uza yang dicerita di 2 Samuel itu setelah megang, wah mati spiritual, gitu saudara? Enggak, dia mati beneran. Benar-benar
Koit, saudara, mati. Ya. Dan bahkan dalam bahasa asing kata pada hari ini, ya itu kan dikatakan sebab pada hari engkau memakannya. Pada hari itu adalah justru menunjukkan bahwa eksekusi mati ini immediate, sesegera mungkin akan dilakukan. Seperti yaitu saudara kalau megang tabut perjanjian ini mati segera. Atau misalkan saudara melanggar hukum Taurat, misalkan nyolong, pada hari itu juga mati. Kita harus baca dari sudut pandang pembaca pertama. Pembaca pertama kalau baca ini ngertinya bukan mati spiritual, saudara. Ngertinya, koit benar-benar mati. Mati gitu, nggak napas. Gitu. Ya. Loh, kok mereka nggak mati? Ya nanti baru 2 minggu lagi kita akan lihat jawabannya, saudara ya. Kita tunggu. Nah, tapi kita harus kembali lagi ke bagian ini. Jadi apa arti dari nama pohon ini? Tadi kita sudah setuju bahwa arti pengetahuan yang baik dari itu apa tadi, saudara? Kemampuan untuk menilai, untuk menentukan, untuk to judge, untuk menentukan jadi hakim. Nah, kalau saudara lihat sebenarnya Tuhan melarang untuk makan buah dari pohon ini. Tapi Tuhan halangi nggak mereka untuk makan buah dari pohon ini? Enggak, saudara. Itu baru di pasal 3, Tuhan halangi manusia tidak boleh makan pohon kehidupan, makanya dikasih keruk untuk menjaga. Itu Tuhan halangi. Tapi di sini Tuhan halangi enggak? Enggak, Tuhan larang, bukan Tuhan halangi. Kalau mau makan, makan aja. Tapi Tuhan udah kasih tahu peringatannya, Tuhan larang. Betul ya? Kenapa ini penting? Karena Adam memiliki kebebasan untuk menilai dan memutuskan apakah makan buah itu baik atau buruk. Nah, Adam tidak dihalang-halangi oleh Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam. Silahkan kalau mau makan, cuman ketahui kalau kau makan, mati. Kamu akan mati. Jadi artinya apa, saudara? Pohon ini namanya itu bukan karena dia memberikan kemampuan untuk menilai atau menentukan. Pohon ini sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk mendemonstrasikan keputusan atau penilaian Adam. Alat untuk mendemonstrasikan keputusan atau penilaian Adam. Dan kalau saudara perhatikan, nggak peduli nanti Adam makan, Adam memilih untuk makan atau menolak untuk makan, mereka tetap akan mengetahui yang baik dan jahat, saudara. Mereka tetap akan menunjukkan kemampuan mereka untuk menentukan yang mana yang baik, makan atau nggak makan. Jadi bukan abis makan pohon itu jadi tahu gitu, saudara, tapi pohon itu sendiri jadi alat bagi Tuhan untuk menunjukkan manusia punya kemampuan untuk menentukan yang baik dan jahat, untuk bisa menilai yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Ya. Dalam kedua kasus ini manusia akan menunjukkan kemampuan dan menunjukkan kemampuannya untuk memutuskan dan menilai. Jadi mau mereka nanti makan ceritanya nih atau tidak makan, tetap pohon itu berfungsi sama, menunjukkan mereka berhasil, mereka menilai, memutuskan. Saudara nangkep nggak di sini? Adam sama Hawa Tuhan berikan kebebasan untuk menilai, untuk memutuskan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Apakah makan atau tidak makan. Betul ya? Pohon itu mau ujung ceritanya nanti buahnya dimakan atau tidak, berhasil. Pohon itu menjalankan tugasnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan, mendemonstrasikan bagaimana Adam dan Hawa menentukan, memilih pilihannya sendiri. Gitu, saudara. Jadi saudara nangkep ya. Sekali lagi, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan pohon pengetahuan segala sesuatu, tapi pohon untuk apa, saudara? Kemampuan, pohon kemampuan untuk memilah, memilih, menentukan, ya, untuk menilai. Apakah mereka setelah makan pohon itu jadi bisa memiliki kemampuan itu? Tidak. Sekarang pun mereka sudah punya kemampuan untuk menilai, untuk memilih, untuk mengambil keputusan.
Pohon itu hanya berfungsi sebagai alat di tangan Tuhan. Jadi pertanyaannya bukan Adam itu mampu mengetahui yang baik dan yang jahat, tidak. Pertanyaannya adalah apakah Adam mengetahui yang baik dan yang jahat sesuai dengan standar Tuhan. Karena Adam dan Hawa mau makan maupun tidak makan, tahu yang mana yang baik dan yang jahat. Cuman pengetahuan mereka itu sesuai nggak dengan pengetahuan Tuhan. Adam dan Hawa mau nyomot ataupun memilih tidak makan, itu menentukan, saudara. Betul nggak? Kalau mereka makan, mereka menentukan nggak? Menentukan. Kalau mereka menolak untuk makan, menentukan nggak? Menentukan juga untuk tidak makan. Pertanyaannya oleh sebab itu bukan mereka tahu yang baik dan jahat tidak, tapi pengetahuan mereka yang baik dan jahat itu sesuai dengan pengetahuan yang baik dan jahat Tuhan atau tidak. Kenapa ini penting? Karena pertanyaannya, balik lagi tadi, saudara, kembali ke tugas manusia apa tadi? Untuk membuat peradaban, untuk membuat kota. Pertanyaannya bukan manusia akan bisa membuat peradaban atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah manusia akan membuat peradaban sesuai dengan standar Tuhan atau tidak? Dan ini akan jadi tema berikut-berikutnya, saudara. Kalau saudara lihat nanti, kisah Kain dan Habel, kisah Menara Babel, kisah Lamek punya 2 istri. Pertanyaannya bukan Lamek bisa punya istri atau enggak. Pertanyaannya apakah Lamek punya istri sesuai dengan standar Tuhan atau tidak. Masalah Menara Babel, pertanyaan bukan apakah mereka bisa bangun atau tidak. Pertanyaan adalah mereka membangunnya sesuai dengan standar Tuhan atau tidak. Ini akan jadi tema besar di kitab Kejadian, saudara. Bukan manusia akan berkembang atau enggak. Pasti manusia akan berkembang, akan beradab jadi saudara. Tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaan adalah ketika manusia membuat peradaban itu, mereka melakukannya sesuai dengan standar Tuhan atau tidak, dengan pengetahuan yang baik dan jahat Tuhan atau tidak, dengan keputusan pemilihan Tuhan atau tidak, atau sesuai dengan otoritas diri sendiri. Itu, saudara. Makanya tadi saya teringat sama yang Bu Vina sharingkan ya. Pertanyaannya bukan AI itu akan kita gunakan atau tidak. Kita pasti akan menggunakan AI. Tapi apakah kita menggunakan AI itu sesuai dengan standar Tuhan atau tidak? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan sedang menanyakan kepada saudara, oh saudara bisa pakai AI atau enggak? Tidak. Ya, sedang menanyakan saudara pakai AI-nya itu sesuai dengan standar Tuhan atau tidak. Saudara bisa memilih, memutuskan. Itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi saudara tahu itu bukan pohon ajaib, saudara, bukan pohon sulap. Ya setelah makan dia jadi wah bisa melihat, bisa mengetahui yang baik dan jahat. Bukan. Itu adalah alat di tangan Tuhan untuk mendemonstrasikan bagaimana manusia menentukan, memilih. Apakah menentukan sesuai dengan standar Tuhan atau tidak dengan standar Tuhan. Nah, sekarang kita beralih ke pohon yang kedua, pohon kehidupan. Kita harus tahu bahwa pasal 2 ini tidak memberikan kepada kita penjelasan yang lebar tentang pohon kehidupan. Nanti baru di pasal 3 kita tahu bahwa pohon kehidupan ini akan memberikan kehidupan yang kekal. Apa maksudnya? Tunggu beberapa minggu yang lain, saudara ya. Tapi saudara, saya mau menanyakan satu hal sebelum kita lanjut. Ini boleh jadi saudara pikir-pikir. Pohon pengetahuan, kita sebagai pembaca tahu nggak ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan? Tahu, dikasih tahu tadi di ayat yang ke-9, betul ya? Adam dan Hawa tahu nggak pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ada? Tahu dari mana? Ya itu tadi kan dikasih tahu di ayat yang ke-16-17, jangan makan dari pohon itu. Kalau mereka nggak tahu, nanya dulu, saudara, ini pohon yang mana Tuhan maksudnya gitu ya. Tapi kan Tuhan kasih tahu ini pohon yang mana, jangan makan. Dan kita juga nanti di pasal 3, Hawa pun juga tahu pohon ini nggak boleh makan. Nah, ini pertanyaan yang menjadi PR, kita akan jawab beberapa minggu lagi, saudara. Adam dan Hawa tahu nggak pohon kehidupan itu ada?
Kita tahu, Tuhan tahu, narator tahu, tapi si penulis nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah nulis di sini, nggak pernah memberitahukan bahwa Adam dan Hawa tahu pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ada. Nanti kita akan lihat juga di pasal 3. Tadi yang pohon di tengah-tengah taman itu ada berapa saudara? Ada 2. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di pasal 3 kita akan lihat Hawa ketika merujuk ke pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dia cuma bilang apa saudara? Pohon di tengah taman itu. Dia tahu nggak ada pohon kehidupan? 2 minggu lagi kita akan jawab ya saudara ya. Tapi untuk sementara disimpan dulu pertanyaannya. Kenapa itu penting? Kenapa mereka tahu atau tidak tahu pohon kehidupan itu ada atau tidak ada? Itu penting. Kita akan lihat baru 2 minggu yang akan datang. Tapi sekarang sampai di sini, saya mau mengajak kita untuk melihat ya saudara. Ada kutipan yang baik dari saat profesor saya Dr. Joshua Benny. Dia bilang, "The garden was not a static place, but a starting place." Maknanya sama, start. Sekali lagi, the garden was not a static place, but a starting place. Taman itu bukanlah tempat yang statis. Jadi Adam dan Hawa dipanggil untuk stay di situ selama-lamanya, jangan berkembang. Tidak ada perubahan. Tapi a starting place, tempat permulaan. Cerita Taman Eden ini akan menentukan arah manusia ke depannya. Bukan apakah manusia akan berkembang atau tidak, tapi perkembangan manusia itu akan sesuai dengan standar Tuhan atau tidak. Nah, itu poin yang kedua, saudara. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yang tidak kalah penting dan kadang-kadang kita salah baca di sini. God covers for man. Tuhan menggantikan manusia. Sebelum kita masuk ke kesimpulan kita, saudara, saya mau memberikan kepada saudara 2 ekstrim dulu dari bagaimana melihat kisah penciptaan. Beberapa minggu lalu kita sudah melihat cerita Enuma Elis. Lalu juga ada cerita Artahasis ya saudara ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu cerita yang lain lagi, namanya adalah Epic of Gilgamesh. Epic of Gilgamesh. Jadi Epos Gilgamesh. Nah, Epos of Gilgamesh ini akan kita bahas panjang di cerita Nuh. Ya, kita akan ketemu tokoh-tokoh seperti nanti Ur, Nafistim dan sebagainya. Satu tokoh yang seperti Nuh. Tapi saya cuma mau di sini menunjukkan satu hal, saudara, bahwa di Epos Gilgamesh, di Epic of Gilgamesh tadi, manusia itu tidak pernah ditetapkan untuk hidup kekal. Manusia ditetapkan untuk mati. Ya, ceritanya kalau saudara nanti baca kapan-kapan boleh cerita tentang 2 sahabat, lalu satu sahabat meninggal, lalu satu sahabat yang lain yang masih hidup itu justru pengen dapat hidup yang kekal, pengen mencari hidup yang abadi itu di mana, karena dia sedih melihat teman itu meninggal. Lalu saudara bisa tebak akhir ceritanya apa? Tidak pernah ada hidup yang kekal itu. Tujuan manusia itu bukan hidup kekal menurut cerita itu. Tujuan hidup manusia adalah untuk meninggalkan peradaban, untuk meninggalkan legacy bagi generasi berikutnya. Kalaupun ada yang hidup kekal di cerita itu cuma kasus khusus. Jadi nggak semua manusia, hanya beberapa orang itu spesial diberikan hidup kekal. Tapi manusia sendiri tidak pernah by default itu ditetapkan, diperuntukkan untuk hidup kekal. Itu ekstrem yang pertama, saudara. Nah, yang ekstrem yang kedua saya mau sampaikan di sini adalah banyak penafsir juga menafsirkan hal ini dengan salah. Ketika kita membaca teks ini, banyak penafsir mengatakan bahwa manusia itu sudah sejak awal diciptakan dengan kehidupan kekal. Tapi di tengah-tengah mereka kehilangannya. Dosa itu membuat mereka kehilangan
hidup kekal. Saudara setuju nggak dengan yang ini? Kedengarannya rohani ya saudara. Manusia sudah Tuhan ciptakan dengan sempurna, dengan baik, sangat baik bahkan. Kalau begitu manusia juga diciptakan kekal. Tapi baru nanti di pasal 3 manusia kehilangan kekekalannya. Setuju? Kita lihat ya saudara. Kontra dengan yang Mesopotamia tadi, manusia sejak awal diciptakan dengan potensi untuk memperoleh hidup yang kekal, dengan kemungkinan untuk mendapatkan hidup yang kekal by default. Kenapa saudara? Karena kita sudah lihat 2 minggu yang lalu ada Sabat yang kekal, betul nggak? Dan kita juga memiliki imitasi sebagai image of God. Gambar Tuhan kita harus mengikuti Tuhan. Tuhan bekerja lalu beristirahat. Demikian pun juga kita manusia bekerja maka beristirahat. Dan yang kedua juga ada pohon kehidupan. Pohon kehidupannya juga menjanjikan memberikan kehidupan yang kekal. Dan ini tersedia saudara. Kita akan lihat bahas masalah tahu nggak tahunya mereka 2 minggu yang akan datang. Tapi saudara harus tahu dulu bahwa pohon kehidupan ini ada. Janji bahwa mereka akan hidup yang kekal itu ada. Jadi berbeda dari cerita-cerita seperti Epic of Gilgamesh dari Epos Gilgamesh tadi. Manusia itu tidak diciptakan untuk mati, tapi manusia diciptakan dengan ini saudara, potensi untuk hidup kekal. Saya harus kasih underline situ. Bukan manusia tidak diciptakan dengan hidup kekal itu, tapi dengan potensi untuk hidup kekal itu. Nah, yang kedua saudara, yang tadi banyak penafsir tadi bilang bahwa tidak, manusia sudah diciptakan secara kekal. Masalahnya nggak cocok saudara dengan definisi kita, nggak cocok dengan narasi ini. Kenapa? Tadi kita sudah baca bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, saudara. Diciptakan dari debu tanah. Debu tanah kalau saudara baca di seluruh Alkitab itu nggak buruk, nggak jahat, tapi itu selalu berarti apa? Sementara, lemah, dan akan beralih. Sementara, lemah, dan akan beralih. Seandainya manusia itu diciptakan dengan hidup yang kekal itu sejak awal, by default, jadi manusia diciptakan dari hidup yang kekal. Aneh, kenapa? Kok dibuat dari debu tanah yang sementara, lemah, dan akan beralih? Adam dalam kondisi penciptaan itu justru masih memandang ke depan, saudara, kepada tubuh yang lebih bertahan, yang kekal. Inilah the covenant of works, saudara. The covenant of works itu bukan Adam itu sudah hidup kekal, maka setelah Adam jatuh dalam dosa dia kehilangan hidup kekal itu. Belum, saudara. Adam itu masih tadi di dalam jalur tengah. Ada potensi untuk hidup, ada potensi untuk mati. Dia sendiri masih diciptakan dalam tubuh yang sementara, saudara. Ya, ini nggak tahu saudara, kalau di banyak tempat ini tidak seperti ini. Banyak tempat bilang manusia Adam itu kekal diciptakan. Lalu setelah dia jatuh dalam dosa dia berhenti kekal. Tidak, manusia Adam itu diciptakan hanya dengan tubuh sementara yang tidak kekal. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Mari kita membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-45 sampai 43 yang menjadi fotum kita tadi. 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 53. Tadi yang dibaca oleh MC adalah 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Itu dari mana saudara? Dari Kejadian pasal 2 tadi, betul ya? Akan manusia menjadi makhluk yang hidup. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohani, tapi yang alami. Kemudian baru datang rohani.
47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Dan seterusnya, saudara. Saudara perhatikan nggak? Kontrasnya itu bukan antara tubuh yang berdosa dan tubuh mulia. Tapi antara apa? Adam yang diciptakan dengan Kristus dalam tubuh kebangkitan. Saudara sadar nggak? Kontrasnya bukan, nah ini beda dari Roma pasal 5, saudara. Roma pasal 5 itu kontrasnya antara dosa Adam dan kebenaran Kristus. Betul ya? Karena kejahatan satu orang, maka dosa masuk. Tapi karena kebenaran satu orang, Kristus, maka dosa orang kita boleh dibenarkan. Tapi kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 15, ini kontrasnya bukan dosa, saudara. Kontrasnya bukan manusia berdosa dengan manusia tidak berdosa. Kontrasnya adalah dengan antara manusia yang diciptakan dengan manusia yang dibangkitkan, saudara. Adam sebagai manusia yang diciptakan dari debu itu diperuntukkan untuk jadi Adam sebagai manusia surga. Ya. Yang binasa ini dari kalau kita lanjut lagi baca, tubuh yang dapat binasa ini merujuk kepada apa, saudara? Tubuh yang berdosa? Bukan, saudara. Tubuh yang dapat binasa ini merujuk kepada apa? Tubuh yang diciptakan. Manusia tidak diciptakan dengan by default di dalam diri sendiri itu hidup yang kekal. Tubuh yang Adam diciptakan dengan itu hanyalah tubuh sementara. Ketika Adam diciptakan dengan tubuh itu, Adam sendiri sebenarnya sudah memandang ke depan, sudah mengharapkan tubuh yang lebih baik lagi daripada tubuh yang dari debu tanah, saudara. Dan hanya ada dua pilihan: ketaatan menghasilkan kehidupan yang kekal, ketidaktaatan menghasilkan kematian yang kekal. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa Adam itu tidak dimaksudkan untuk selamanya tinggal di Taman Eden. Pada suatu titik, Adam akan masuk ke dalam kemuliaan. Taman Eden hanyalah tadi starting place, tempat permulaan. Akhirnya bukan di Eden, saudara. Akhirnya ada di dalam kerajaan surga. Dan tadi prinsip tadi, saudara, kalau Adam taat secara sempurna, maka Adam akan menikmati hidup yang kekal. Kalau Adam tidak taat, maka dia tidak akan menikmati hidup yang kekal, akan mati secara kekal. Itulah yang kita sebut juga dalam teologi reform sebagai perjanjian kerja, ya, covenant of works. Adam diciptakan dengan sempurna, saudara, ya. Diciptakan dengan tanah itu tidak berarti dia tidak sempurna. Itu baik, tapi sementara, tidak kekal selamanya. Jadi diciptakan dari tanah itu saudara juga, banyak orang juga bilang apa? Oh, diciptakan dari tanah itu artinya manusia itu rendah, lebih kecil daripada Tuhan. Tidak. Tanah itu konotasinya bukan lebih rendah, lebih kecil. Tanah itu konotasinya adalah sementara, tidak kekal, lemah. Ya. Adam diciptakan dengan baik, tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia membawa dosa bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada keturunannya. Roma pasal 5. Satu hal yang harus kita sadar, saudara, yang membedakan antara kekristenan dari agama-agama yang lain adalah kita bukanlah ada di dalam kondisi yang sama dengan Adam. Adam itu diciptakan dengan baik, betul, sementara, tubuhnya itu sementara. Tapi baik, tidak berdosa, sempurna. Sementara saudara dan saya, dosa itu sudah diberikan, sudah diturunkan kepada kita, bahkan sejak kita lahir. Ya, kita sudah diperhitungkan sebagai orang-orang berdosa, bahkan sejak kita lahir. Tidak seperti Adam, yang dilahirkan, yang dijadikan dengan sempurna, dengan baik walaupun sementara. Sehingga kita perlu seseorang untuk membayar dosa kita, sekaligus juga mengusahakan kehidupan yang kekal. Ini masalah aktif dan passive obedience, saudara. Ya. Masalah ketaatan aktif dan pasif Kristus. Saudara mungkin bertanya, kenapa
keduanya ini penting. Kenapa harus ada pasif dan aktif? Karena pasif itu tujuannya untuk membayar kesalahan Adam dan kita. Aktif itu untuk membawa kita ke surga. Kalau saudara berhenti di passive obedience, saudara akan kembali ke Taman Eden lagi. Saudara akan diuji lagi. Dan saya bisa pastikan saudara nggak akan lulus di Taman Eden itu. Entah ujiannya dalam bentuk apapun. Ya, kita perlu Adam yang kedua, saudara. Dan inilah kenapa itu penting. Bahwa perjanjian kerja ini itu memberikan kepada kita gambaran tentang Adam yang kedua. Kenapa sih narasi ini penting? Kenapa Kejayaan pasal 2 ayat 4-17 ini penting? Karena ini memberikan kepada kita gambaran dari Adam yang kedua. Tanpa gambaran ini kita nggak akan mengerti Adam yang kedua itu menyelesaikan apa. Ya. Adam tidak perlu anugerah. Saya selalu katakan kepada saudara, definisi dari anugerah itu bukan unmerited favor, bukan kasih Tuhan atau pemberian Tuhan, keberpihakan Tuhan yang belum didapatkan. Unmerited berarti belum didapatkan, tapi demerited favor. Anugerah itu adalah demerited favor, yaitu keberpihakan Tuhan yang diberikan setelah kita melanggarnya, bukan sebelum kita mendapatkannya. Ini kutipan dari Meredith Kline, saudara ya. Dan saya senang sekali selalu ketika memberikan definisi dari anugerah ini kepada orang lain. Saya bacakan bahasa Inggrisnya dulu ya. Properly defined, grace is not merely the bestowal of unmerited blessing, but God's blessing of man in spite of his demerits, in spite of his forfeiture of divine blessing. Apa artinya? Kalau didefinisikan secara tepat, anugerah itu bukan hanya pemberian berkat-berkat yang belum kita dapatkan. Jadi ketika di Taman Eden, ketika Adam diberikan Taman Eden, Adam diberikan pohon-pohon yang tadi bukan hanya enak tapi juga bisa menarik nikmat. Itu bukan anugerah, saudara. Itu bukan anugerah. Apa anugerah? God's blessing of man in spite of his demerits. Berkat-berkat Tuhan kepada manusia terlepas dari pelanggaran-pelanggarannya. In spite of his forfeiture of divine blessings. Terlepas dari dia meninggalkan berkat-berkat itu. Pernah saya berikan juga ya, saudara, waktu itu satu ilustrasi. Misalkan saudara punya bos, lalu bos saudara mengatakan kepada saudara, "Hey, A," misalnya ya, "A, kamu kalau kerjamu baik, nanti di akhir bulan ini kamu akan dapat promosi. Tapi kalau kerja buruk, kamu dipecat." Terus saudara bekerja dengan baik dan saudara mendapatkan promosi itu apakah anugerah atau bukan? Bukan, saudara. Itu keadaan Adam, di mana Adam berada sekarang. Dia masih ada di masa antara itu, tidak masa antara, bukan yang itu, saudara, beda lagi. Ini di dalam keadaan antara. Jadi potensi untuk mati, potensi untuk hidup. Itu bukan anugerah. Kalau saudara ditawarkan kerja dengan baik, promosi, kerja yang buruk, pecat. Anugerah itu adalah saudara sudah diancam. Kamu akan dipecat kalau kamu tidak menyelesaikan deadline itu sampai akhir bulan ini. Kalau saudara nggak selesai di akhir bulan ini, dan bos saudara masih mengatakan kamu masih boleh bekerja bulan depan, itu anugerah. Karena saudara sudah melanggar perjanjian yang ada. Bukan saudara masih di dalam pilihan untuk melanggar atau tidak. Adam tidak memerlukan anugerah. Adam tidak memerlukan di dalam Taman Eden, tidak memerlukan pengampunan. Dan kenapa ini penting, saudara? Karena anugerah itu, keselamatan itu bukan masalah tambah anugerah. Kalau saudara berpikir bahwa sebelum kejatuhan sudah ada anugerah,
Berarti apa keselamatan? Tambah anugerah, kurang anugerah di Taman Eden. Tapi keselamatan adalah keseluruhan anugerah itu sendiri. Sebelum di Taman Eden tidak ada anugerah, sebelum di kejatuhan tidak ada anugerah. Setelah kejatuhan baru ada anugerah. Kenapa itu penting, saudara? Karena setiap kali ini membuat saudara tergetar ketika saudara menyebut kata anugerah dalam hidup saudara. Ingat bahwa Adam tidak mendapatkan anugerah di Taman Eden, baru mendapatkan anugerah setelah keluar dari Taman Eden. Demikian juga pemenuhannya dalam Kristus. Kristus dalam dunia ini tidak mendapat anugerah. Dia mengerjakannya sendirian, dengan kekuatannya sendiri, dengan hasil usahanya sendiri, dengan jasanya sendiri. Kenapa itu penting, saudara? Setiap kali saudara mengeluarkan kata anugerah, saya mendapatkan anugerah, ingat saudara, ada dia yang tidak mendapatkan anugerah, yaitu Kristus. Ada dia yang tergantung di atas kayu salib, tidak mendapatkan anugerah. Jika saudara justru mendapatkan anugerah dengan berlimpah. Anugerah itu tidak diberikan kepada semua orang. Anugerah itu dibeli oleh dia, saudara. Dia sendiri tidak pernah mendapatkan anugerah itu. Makanya saudara, kenapa ini penting? Kenapa active obedience of Christ itu penting? Karena kalau saudara mengatakan Adam itu tidak perlu mengerjakan dengan usahanya sendiri Taman Eden, berarti Kristus juga main-main doang di dunia, saudara. Kristus juga nggak perlu mendapatkan keselamatan bagi kita. Tapi Kristus melakukannya dengan usahanya sendiri, saudara. Makanya J. Gresham Machen di Westminster, sebelum dia meninggal, telegram terakhirnya, saudara tahu apa? Dia bilang, I'm so thankful for the active obedience of Christ. Aku sangat mengucap syukur untuk ketaatan aktif Kristus. Kenapa? No hope without it. Tidak ada pengharapan tanpanya. Justru karena di Taman Eden, Adam seharusnya tidak memiliki anugerah, tidak mendapat anugerah, mengerjakan dengan usaha sendiri. Saudara juga tahu bahwa Kristus tidak mendapat anugerah, dan sebab itu boleh membeli anugerah itu buat saudara dan saya. Seperti Roma 5 ayat 14 katakan, tidak ada Adam kedua, tidak ada Adam ketiga, keempat, dan seterusnya selain Kristus. Kenapa? Karena Adam adalah typos, gambaran dari Kristus. Adam bukan gambaran dari kita, saudara. Adam adalah gambaran dari Kristus. Kita akan lihat di minggu-minggu berikutnya, ketika skenario episode di taman itu, makan buah itu akan diulang lagi oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia hidup di dalam dunia ini, ketika dia menentang si iblis, saudara. Tapi saudara jadi mengingat, setiap kali saudara menggunakan kata anugerah, jangan dianggap sepele, saudara. Ada yang tidak mendapat anugerah itu demi saudara mendapatkan anugerah. Sama seperti Adam tidak mendapat anugerah di Taman Eden. Nah, pertanyaan terakhir, saudara, yang sekarang juga mau memperlengkapi saudara. Sekarang lagi ngetrend masalah ini. Calvin Collins dan sekarang juga ada yang namanya Human Genome Project itu sedang membuat satu penelitian, dan kesimpulannya adalah Adam dan Hawa itu tidak nyata. Adam dan Hawa itu hanyalah sebuah imajinasi dari penulis, dari Musa. Kalau di Kejadian 1 kita bilang ya bahwa 6 hari itu tidak perlu diambil secara literal. Apakah di Kejadian 2 ini kita juga boleh mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu tidak ada? Tidak ya, saudara. Kalau untuk hal yang ini kita tidak bisa kompromikan. Ya. Kenapa, saudara? Kalau tidak ada Adam dan Hawa, berarti tidak ada kejatuhan. Kalau tidak ada kejatuhan, maka manusia diciptakan berdosa, saudara. Sudah sejak awal natur manusia adalah untuk berdosa, untuk cenderung berdosa. Masa kita sudah lihat bahwa Tuhan di Kejadian pasal 1 menciptakan manusia baik, bahkan amat baik. Adam dan Hawa itu harus ada, saudara. Kalau Adam dan Hawa tidak ada, maka
bubar, Kejadian 3 tidak diperlukan lagi sampai kita Wahyu pasal 22. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa Adam itu ada? Simpel saudara, orang-orang perjanjian baru pun ya seperti Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21, 1 Korintus pasal 15 yang tadi kita baca mengatakan bahwa Paulus percaya Adam itu ada. Kalau Adam tidak ada, maka Kristus pun juga tidak ada. Sudah buat apa ada Kristus? Justru karena ada kedua paralel ini, Adam yang tidak berdosa, yang tidak memerlukan anugerah, yang tidak memerlukan pengampunan, yang mengerjakan covenant of laws itu dengan pekerjaannya sendiri. Maka kita juga tahu bahwa Kristus yang tidak memiliki anugerah, tidak dibantu, tidak berdosa, dan tetap dipanggil untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tepat, dengan tidak berdosa, saudara. Dan bahkan di dalam teks ini pun kita juga tahu bahwa Adam dan Hawa itu juga ada. Atau dari mana? Dari kelanjutan dari cerita ini. Ya. Kalau saudara bilang Adam dan Hawa itu tidak ada, berarti jangan-jangan Abraham juga nggak ada. Kalau Abraham tidak pernah ada, jangan-jangan Ishak dan Yakub juga tidak pernah ada. Jangan-jangan Musa pun juga tidak pernah ada. Akhirnya nggak ada yang beneran, saudara. Ya, kita jadi nggak ada tokoh yang beneran, saudara. Saudara mau berpotong di mana? Ya, harus dari sejak awal Adam dan Hawa itu ada, nyata, tokoh sejarah, tokoh historis. Dan yang tadi sebenarnya kita bahas panjang masalah sungai-sungainya. Buat apa Musa menghabiskan 5 ayat untuk menjelaskan kondisi geografis, letak posisi Taman Eden yang begitu precise, yang sekarang di Irak atau di Kuwait, ya. Kalau sebenarnya kedua orang ini Adam dan Hawa juga tidak nyata, maka seharusnya mereka nyata sebenarnya. Sehingga firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita bahwa pertanyaannya bukankah manusia akan berkembang atau tidak, develop atau tidak. Iya, manusia pasti berkembang. Tapi apakah manusia berkembang sesuai dengan standar Tuhan atau tidak? Bukan pertanyaan manusia memiliki pengetahuan yang baik atau tidak. Pertanyaannya, bagaimana manusia menggunakan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan yang tadi kita juga sudah lihat, kita juga melihat bahwa Kristus, ketika saudara memiliki anugerah sekarang, ingatlah kepada Dia yang hidupnya diberikan kepada saudara. Dia tidak menebus saudara bukan hanya di atas kayu salib. Dia menebus saudara sejak bahkan lahirnya di dunia ini, memberikan hidupnya menggantikan saudara. Itu yang menjadi penting bagi kita hari ini. Ya, saudara boleh hidup dalam itu, mengingat anugerahnya dan mengingat bahwa saudara tidak ada lagi dalam Adam, tidak lagi dipanggil untuk memilih buah yang baik, tidak memilih untuk memilih pengetahuan yang baik yang jahat. So dipanggil sekarang untuk hidup dalam Kristus. Dan panggilan gereja bukanlah untuk berkembang lagi seperti Taman Eden. Panggilan gereja yang sudah mendapatkan sahabat yang kekal itu adalah untuk membawa lebih banyak jiwa masuk kepada bukan Taman Eden, tapi membawa mereka kepada surga yang kekal itu. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan kita